0 kilometer. Apa yang terlintas di Indra kalau kita dengar 0 kilometer? Tujuan wisata di Kota Bandung. Yaitu itu Setung. Ada Homan, ada Dinas Bina Marga tentunya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bersama saya Dewi Saghai Dan saya Andika Indra. dalam acara sosialisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat dari masa ke masa, dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Kalau begitu kita temui saja langsung Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bapak HM Guntoro, yang sudah menantikan kita di ruangan kerja. Langsung saja kita menuju ke dalam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dewi Saghai Dan saya Andika Indra, tentunya masih dalam bincang-bincang bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Dinas Bapak HM Guntoro, yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktu menerima kami untuk berbincang mengenai pekerjaan dan juga hobinya. Iya. Indra tahu nggak hobi Bapak ini apa? Kalau dilihat dari pekerjaannya yang luar biasa, Teh Dewi di luar sana, pasti memiliki tidak jauh dari kesenian. Betul. Bapak sebagai seorang pemain musik, apa coba? Bapak drummer. Drummer. Sama coba vokalis kayak Indra. Oke. Jadi Bapak memang meluangkan waktu untuk membina di kantor ya Pak ya, band yang luar biasa. Saya akan tanyakan buat Bapak, hubungan musik dengan pekerjaan untuk Bapak HM Guntoro apa? Ya, saya kira kalau musik ini tidak akan lepas dari tentu apalagi pekerjaan, karena memang ini merupakan satu gabungan atau pasangan yang sangat fantastis, karena memang ketika kita bicara seni, bicara musik, ya inilah terlontar ide-ide sampai dengan menjadi teamwork pun ini yang itulah. Betul. Jadi memang tips-tips seorang kepala dinas agar kerjanya bisa sinergi seimbang Pak ya. Kita harus memiliki ini apa ya? Hobi juga seni. Iya. Karena dengan adanya seni itu akan berimbang Indra. Ya kan Pak ya? Otak kiri, otak kanan udah kejenuhan itu kan menghilangkan kejenuhan. Iya, jenuh juga dengan musik itu. Insya Allah akan segala sesuatunya menjadi lancar. Kalau gitu kita sama-sama saksikan Bapak Guntoro. Sekali aku ingin untuk mengkhianati cintamu, setulus hatimu, semurni cintamu, sayang percayalah daku. Kau kan ku sayang selama hidupku, sayang percayalah daku. Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu, semurni cintamu, sayang percayalah daku. Engkau kan ku sayang selama hidupku, sayang percayalah daku. Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya.
dan rembulan. Ku berjanji setia selalu, setulus hatimu, semurni cintamu, sayang, percayalah kamu. Ya, demikian tayangan yang luar biasa dengan lagunya yang mengingatkan saya terus, sayang, percayalah aku. Ini luar biasa ya. Ini keren banget. Luar biasa. Nah sekarang gini Pak ya, kan kita sama-sama mengetahui bahwa jaringan jalan itu merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, mengawali perbincangan ini, kami mohon penjelasan Bapak tentang peranan penting jaringan jalan dalam perekonomian. Bagaimana sih efek multiplier yang ditimbulkan dengan pembangunan infrastruktur jalan ini, Pak? Ya, oke. Ini sebenarnya realitas saja, karena memang jalannya merupakan tadi kebutuhan yang sangat mutlak. Sehingga kalau dikaitkan dengan multiplier tadi, ini memang berdampak sama sekali. Makanya moto Bina Marga itu jalan mantap, ekonomi lancar. Nah di sini ada akumulasi ketika masyarakat atau manusia berproses dengan kehidupannya, tentu tidak akan lepas dengan jalan tadi. Bapak kalau untuk berbicara secara umum, bagaimana kebijakan jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat umumnya, Pak? Ya, jaringan jalan itu kan ada tiga status. Status pertama itu jalan nasional, itu oleh Pak Menteri, kemudian jalan provinsi oleh Gubernur, Pak Gubernur kita, dan jalan kabupaten kota, itu jalan bupati dan wali kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Jalan 38/2004. Dalam program nasional tadi juga disampaikan provinsi dan kabupaten dan juga desa ya Pak. Ternyata di dalamnya pasti akan ada program dan kegiatannya selama berlangsungnya program pengelolaan jaringan jalan ini Pak. Ya, program-programnya adalah ada peningkatan gitu ya, ada pembangunan, kemudian ada rehabilitasi, dan ada pemeliharaan. Itu dari program-program itulah tentu menjadi pertaruhan lah Bina Marga untuk mengelola jalan itu. Sehingga jalan itu tetap mantap dipergunakan oleh masyarakat pengguna jalan. Iya benar. Jadi betul-betul semua program itu diperuntukkan untuk masyarakat Jawa Barat. Karena dengan adanya jalan yang mantap bagus, mulus, segala sesuatunya itu akan semuanya berjalan lancar juga ya Pak ya. Ya, Mbak, gimana kalau misalnya kita saksikan kembali penampilan dari Bapak Kadis? Yuk kita saksikan bersama. Sayang padamu, seindah mutiara, sebening salju. Bila ku pandang wajahmu, terbakar hatiku. Setiap malam tiba kau jalan pelukku, dengan rambut terurai.
Betapa cantik wajahmu, permata hatiku. Sebening embun pagi, sinar matamu bila ku pandang wajahmu, aku sayang padamu. Seindah mutiara sebening salju, bila ku pandang wajahmu, permata hatiku. Setiap malam tiba engkau dalam pelukanku, dengan rambut terurai. Sebening embun pagi, Sinar matamu Bila ku pandang wajahmu. permata hatiku. Wah, itu lagu lawas luar biasa. Ya. Bapak mendalam banget. Itu lagu ini. mengenang, Zak. Punya kenangan ya lagu ini apa ya? Betul, memang itulah seperti itu. Iya. Kenangan manis yang memang terkait dengan kehidupan. betul. Karena kenangan manis itu tidak mudah untuk dilupakan ya Pak ya. Betul. Jadi yang Iya. manis-manisnya diingat, yang gagal-gagalnya mulai dilupakan. Nah, kita sambungkan dengan pekerjaan itu loh. Iya Oke. betul Bapak. Iya enggak? Gimana? Ya, tadi melihat bahwa penjelasan Bapak mengenai pengelolaan jalan, ada pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, juga ada pembangunan. Nah, ini kalau boleh dispesifikasi perbedaannya Pak, apa saja mungkin? Oke. Kalau pembangunan itu sendiri itu jalan baru. Betul. Kita membuat baru, itu pembangunan. Nah, kalau program peningkatan Betul. itu jalannya sudah ada, kita lapis dua layar. Oh, Ada lapis fondasi, ada lapis permukaan. lebih ke maintenance Ya, mungkin ya. Kemudian ada program rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi itu menyambung umur rencana layanan itu satu lapis permukaan saja. Dan pemeliharaan lebih menyambung umur sepanjang masa dia. Ketika umur layanan sudah habis, dia sambung lagi, ditambah lagi, kemudian terus. Dari kondisi ini mana sifatnya, kondisi tambah itu. Oh, jadi perbedaannya jelas ya tadi Iya, ya? jelas. Dimulai dari pemeliharaan, Betul, pembangunan. Iya, karena jalan yang bolong-bolong itu sangat-sangat betul diantisipasi karena apa? Supaya kenyamanan demi kelancaran yang Betul. menggunakan jalan tersebut, Indra. Ya, pemirsa, ternyata dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa telah melakukan berbagai macam upaya peningkatan rehabilitasi, peningkatan pembangunan jalan di semua lingkup Provinsi Jawa Barat. Iya, betul. Karena apa? Demi kenyamanan pengguna Betul. jalan gitu. Oke. Ya Pak, jadi gini Pak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bapak itu menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga itu semenjak awal tahun 2010 ya Pak, sampai dengan sekarang, sebagaimana dengan program dan kegiatan yang sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih terukur apa sih yang sudah dilakukan selama Bapak menjabat? Ya, saya kira banyak sekali ya torehan perolehan ketika 2010
ketika itu posisi kemantapan jalan 85%. Dan sampai dengan tahun sekarang, 8 tahun ini, kurang lebih 98,3% kemantapan jalan. Sehingga dari sekian, dari masa ke masa dan sampai saat ini, jalan seolah-olah ini bersama dengan masyarakat ini sudah menyatu gitu. Sehingga karena kebutuhan itu pasti ke situ lah. Kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Sehingga kalau jalan rusak, pasti ngembel langsung dikontak lagi seperti itu. Sepertinya kita sudah memandang ini ada satu kebutuhan dan memang tidak ada dinding. Saya silakan kalau masyarakat merasa dirugikan, jalan rusak di mana, kontak seperti itu. Alhamdulillah sekarang. Jadi memang kelihatan juga ada akses ke Jabar Selatan, terus ke akses sentra pertanian industri khususnya yang memang menjadi satu power untuk Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Dan tentunya mengatasi kemacetan ya Pak. Biasanya kalau kita mudik Teh Dewi ke mana? Ke Ciamis, terus ke Tasikmalaya. Sekarang sudah mulai ada. Cirebon, ya. Semua sekarang udah pada lancar ya, ya. Betul. Nah gini ya Pak ya, jadi semua pemirsa di rumah juga sedang menantikan juga penampilan dari Bapak Kadis dan The Bima Band. Gimana kalau kita sama-sama saksikan kembali penampilan Bapak Kadis bersama The Bima Band. Masih bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Nandra, apalagi yang akan kita gali nih dari Bapak Kadis? Ini terkait tadi pembangunan di bagian selatan nih Pak. Upaya pemerintah Jawa Barat dalam menyelesaikan disparitas pembangunan antara utara, tengah, dan selatan. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detail gitu Pak untuk hal tersebut. Ini luar biasa juga nih, perjuangan yang sangat panjang. Ketika 2010 kita masuk, disparitas antara utara, tengah, sama selatan ini luar biasa. Nah, alhamdulillah setelah kita lakukan tentu pemerataan pembangunan itu, sehingga sekarang
terkonek antara Betul. utara, tengah sampai selatan. Terbukti selatan itu dari mana? Pelabuhan Ratu sampai ke Pangandaran. Itu 300 atau 425 km itu udah tersambung sekarang ini. Tantangan terbesarnya apa ketika Bapak Tantangannya memang semua program ke biaya. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur kita ini sangat concern untuk infrastruktur ini, sehingga makanya agak ledakannya agak luar biasa. 11, 10, 11, 12, 13 terus. Tapi Ini ada concern itu. Sehingga semua pembangunan itu yang tadinya dianggap tidak merata, selatan tuh terasa banget ya. betul. Ada suatu kekhususan seolah-olah kita bisa membayangkan lah Ya. Betul. sulitnya seperti apa selatan dulu itu kan menghubungkan antara tadi Pelabuhan Ratu ke Pangandaran. Itu terbangun 176 jembatan. 176. Nah, terakhir itu 2 jembatan yang panjang-panjang kita langsung bangun di daerah Sindang Barang itu. Itu luar biasa, makanya tersambungkan itu sangat cepat. Begitu kita sambungkan, itu di horizontalnya ya. Iya. Nah, kalau kita bicara disparitas antara utara selatan, itu yang disebut dengan sirip-siripnya atau vertikalnya itu. Betul. Itu banyak sekali menuju ke selatan itu. Kalau dari tarik lurus dari Pantura itu Pamanukan, Iya. Pamanukan, Lembang, Subang itu Subang, Lembang, Bandung, Bandung langsung ke Pangalengan, Pangalengan sampai ke Rancabuaya, Cisewu. Cisewu. Itu yang langsung, Rancabuaya. yang langsung kita lakukan membuka selatan itu. Nah kalau dulu kan jalannya sangat jelek sekali, Indra. Betul, Betul. dilewatkan. Rusak berat lah, rusak berat. Iya, Gitu ya, tapi Pak, ya? kalau sekarang alhamdulillah Damri saja Pak Sudah masuk. sudah masuk ke daerah Ya. Jawa Barat Selatan. Itu sangat-sangat berterima kasih. Sirip-sirip itu banyak, Pamengpe, Iya. Sindang Barang, kemudian Cidaun tadi, Betul. kemudian arah ke sampai ke Cagaranten, Betul. dan sampai ke ujung yang sekarang terbangunnya Geopark tadi Betul. melingkar. Oh iya, Geopark. Geopark Saya Ciletu lihat, itu Pak, kan. kegiatan-kegiatan di medsos gitu, ada orang-orang yang konvoy motor, Ya, sekarang ya. sampai melalui jalur itu, Pak. Udah sering kita coba pakai sepeda, motor pun juga Ya. sering kita lakukan. Semakin seru ya, Indra ya. Tapi Kita akan komersial break break dulu ya. nih. Bersama siapa? Bapak Kadis Dan The Bima Band. Ribuan pulau tergabung menjadi satu sebagai rasa mutu manika Nusantara, oh Nusantara. Berlimpah-limpah kekayaan Nusantara, tiada dua di mana jua Nusantara, oh Nusantara. Siapa tak kenal Nusantara? Siapa tak sayang Nusantara? Siapa tak suka Nusantara? Alamnya indah serta udara yang cerah menjadi kebanggaan semua Nusantara, oh Nusantara. Aneka bunga terhampar sekitar kita, seakan ada di dalam surga Nusantara, oh Nusantara. Siapa tak kenal Nusantara? Siapa tak suka Nusantara? Siapa tak sayang Nusantara? Ribuan pulau tergabung menjadi satu sebagai rata mutu manikam Nusantara, oh Nusantara. Masih bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Nandra, banyak sekali hal yang ingin diketahui oleh masyarakat Jawa Barat tentang perkembangan jalan di Jawa Provinsi Barat ini. Betul. Tentunya yang memang kaitannya menuju kemakmuran dari masyarakat yang bersinggungan dengan sentra ekonomi Ya. yang merupakan kegiatan strategis di Oke. Provinsi Jawa Barat. Bapak, ini kalau untuk berkaitan dengan ruas jalan, mana saja yang memang telah terbangun untuk menunjang sentra ekonomi ini, Pak? Oke. Tadi yang saya sebut
Pamanukan, Subang, Lembang, sampai Bandung, sampai ke arah Pangalengan ke Raja Buaya itu pertama. Kemudian juga terbangunnya dari strategis lingkar Sukabumi yang mengatasi kemacetan itu ketika dari jalur Cisaat di sana ya, jalur nasional. Kemudian Kadipaten Jatibarang, ini menunjang strategis dengan terbangunnya Bandara Kertajati, ada yang di Cirebon di sana. Kemudian ada jalur strategis yang ini juga betul-betul diharapkan oleh masyarakat, tersambungnya Pamengpek gitu. Itu Pamengpek itu dari Bandung ke Pamengpek lingkar. Itu dulunya seperti apa sekarang, alhamdulillah itu terbangun ke selatan. Kemudian yang kelima, tentu ini tidak kalah pentingnya, terbangun Ciletuh itu di Ombak. Jadi 5 yang menunjang pariwisata, menunjang ekonomi yang tentu membangkitkan ekonomi masyarakat. Terus juga ada pembangunan lingkar Nagrek yang sangat memudahkan. Pak, seperti apa nih Pak? Pada saat Ini itu kaitannya panjang nih. Ini perjuangan yang sangat, makanya dari 5 strategis, plus yang satu ini khusus menangani kemacetan. Itu sampai Bina Marga diberi penghargaan khusus itu. Tahun 2011 khusus Nagrek. 11 itu dikhususkan Nagrek. Kenapa? Karena Nagrek bantuan kita ini provinsi sangat luar biasa. Alhamdulillah terbangun Nagrek itu tentu menjadi menjadi kebahagiaan orang Jawa Barat. Betul. Ketika mudik, ini pertaruhannya jalur selatan itu antara Bandung ke Nagrek sampai Gentong. Mengatasnamakan sampai Banjar Jawa Tengah itu Tasik. Itu luar biasa itu. Jadi ini mengatasnamakan warga Tasikmalaya ya, karena memang jalan sana Pak. Saya sering mudik ke sana, yang tadinya ya Allah berjam-jam Teh Dewi. Kita dari mulai turunan, ini sekarang. Ada lagi yang menggembirakan. Ini kan kita sudah membuat satu jaringan tol di sana, Cigatas namanya kan. Cirebon, mohon maaf, Bandung, Cilenyi, Cilenyi, Garut, Tasik sampai ke langsung Banjar. Itu yang Cigatas itu. Banjar. Sekarang sudah masuk ke program tol. Sudah masuk ke program tol. Penggagasnya dari Bina Marga Provinsi. Untuk di Bandung Pak, cekungan Bandung tersendiri juga mungkin ada satu mengatasi kemacetannya dengan pembangunan flyover kalau nggak salah ini seperti Pak. Flyover pokok ya Pak ya. Kalau cekungan Bandung memang ini kita beberapa kali ya. Itu kerjasama mudah-mudahan aja. Contoh flyover Kopo saja. Flyover Kopo udah kita alokasikan anggaran karena sharing antara kita dengan pusat. Betul. Lahan oleh provinsi, pusat fisik. Nah, kita sudah anehnya kita sudah membuat juga nih, kita sudah melaksanakan tanah ini. Udah selesai 150 miliar untuk Kopor Caringin itu. Nah, kita tinggal nunggu pusat kapan fisiknya bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun ini lah, 2019 ini. Karena tanah sudah beres. Untuk Kopo mengatasi kemacetan. Jadi untuk warga Kopo dengan sekitarnya jangan takut karena nanti Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat akan membuat program agar bebas macet. Betul, dengan adanya flyover. Betul, mudah-mudahan Tapi sebelumnya ini masyarakat Jawa Barat masih penasaran juga dengan penampilan dari Bapak Kadis dan The Bima Band. Ini keroncong pertemuan pria dan gadis remaja yang lama merindukan kasih sayang bersama. Indah dan syahdu kisahnya seakan jauh di surga. Betapa tulus impian
Secara umum jalan Bina Marga Provinsi sangat bagus ya, karena dulu ada pada kisaran 85%-an kemantapan jalan, sekarang sudah menuju 100% ya. Mungkin kalau tidak ada perpindahan status jalan dari provinsi ke pusat mungkin sudah 100%. Tapi kan ada perpindahan status dari provinsi ke pusat, dari kabupaten ke provinsi. Sehingga ada jalan-jalan baru yang segera harus diperbaiki. Sekarang dalam posisi 98,5%. Dalam posisi mantap jalannya. Masih bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Hendra, ya Pak ya, tentunya masih banyak jalan-jalan strategis Betul. yang perlu masyarakat Jawa Barat ketahui. Nah, Mbak. saya ingin langsung tanya Bapak Kadis mengenai kegiatan strategis yang keempat, yaitu pembangunan jalan strategis mendukung sektor lainnya. Mohon mungkin dijelaskan sedikit, Pak. Ya, tentu kita juga perlu jelaskan sektor lainnya diantaranya TPS itu ya, tempat sampah air itu. Iya, betul. Itu Nambo di Bogor. Iya. Kemudian Sari Mukti di KPB itu. Iya. Kemudian jalannya. Cilegok Nangka di sekitaran Nagreg. Oh iya betul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya membuka exit tol yang masuk ke di kilometer 149. Itu yang di Gede Bage itu. Betul. Oh iya. Itu terbangun dan alhamdulillah sebenarnya udah terbangun ini. Hubnya sudah dibuat ya Pak Dan ya. bahkan sudah difungsikan walaupun belum sempurna. Iya. Ketika berlangsung PON itu, PON. Pon ya. Itu dibangun atas dasar PON oleh Pak Gubernur. Iya. Betul. Tapi kalau kita ngelihat di jalan tol Pak, itu sebelah kiri Ya, ya Pak ya. Ya. nanti kalau sempurna itu kemacetan kalau kita mau ke tol tidak harus ke Buah Batu, tidak harus ke Ada Cilenyi, ada masuk ke Gede Bage. Gede Bage ya. Karena di situ ada tol yang namanya BUTR itu, Iya. Bandung itu ya, Ya. dari urban itu, Betul. itu masuk ke situ. Yang sekarang sudah terbangun. Yang sebelum Cileunyi sebelah Betul. kiri Pak ya. Oh. Kemarin PON itu sudah terbangun. Pak Gubernur itu tanahnya itu kemarin 400 miliar dibebaskan. 400 miliar. Dan sudah terbangun fisiknya dari pusat. Betul. Dan sekarang sudah bisa lihat. Iya. Nah ini dia akan masuk ke arah utara Soekarno-Hatta, Iya. terus sampai ke Pasteur gitu. Pasteur. Itu menghindari kemacetan kota namanya yang disebut akses tol kota itu. Juga ada mungkin akses jalan mendukung bandara internasional ya Pak, Jawa Barat. Nah itu yang berikutnya akses untuk di bandara itu ada non tol Bandara Kertajati yang baru diresmikan kemarin. Betul. Kemudian Kertajati itu ya. Kemudian jalan Iya. provinsinya yang menuju dari antara titik simpul nasional jalan Kadipaten, Betul. nasional jalan Jadi Barang. Jadi provinsinya 48 km sudah terbangun, udah kita lebarkan 9 meter untuk masuk ke non-tol ke Kertajati Bandara Internasional. Akses jalan menuju ke bandara internasional yang dimiliki oleh Jawa Barat. Ini Betul. kalau nggak salah kedua setelahnya Bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Bangga banget ya. Bangga karena kita berada di Jawa Barat, kita Betul. punya bandara yang sangat Keren. besar sekali. Keren ya Pak ya, Bang. Keren. Dengar katanya mau diperlebar lagi ya Pak. Oh iya, Mhm. kemarin itu sudah di launching, Ya. bukan launching, setengah launching lah ya. Iya, Tapi anggap aja karena pendaratan pertama itu, Betul. take off dan landing itu Ya. tanggal 24 kemarin itu, take off dari Hussein dan landing di Kertajati. Ya. Dan alhamdulillah kita mengikuti Rangkaian acara. proses itu dan sempurna Ya. ketika landing itu. Sehingga Alhamdulillah. ini kebesaran, kebanggaan. Bandara yang terbangun dengan baru runway ini 2.500 meter sekarang. Iya. Insya Allah sekarang lagi diperpanjang Bapak kemarin dari menjadi 3.000. berapa lama Pak perjalanan dari Bandung menuju Bandung ke Kertajati Majalengka itu 12 menit. 12 menit. Dah. Satu perjalanan 12 menit. Iya karena pakai pesawat. langsung sampai. Begitu take off, langsung kita landing lagi. Nah, karena ini menjadi kebanggaan ketika Bapak melihat mulai dari pembangunannya, tempatnya itu menurut Bapak seperti apa Pak? Rasa kagum saya mungkin bisa Kalau- digambarkan oleh Bapak. Posisi sekarang ya memang luar biasa. Artinya bahwa bandara disebut terbesar kedua, walaupun satu pun karena memang ya wajar lah kalau yang itu kan duluan di Soekarno-Hatta. Iya. Iya. Kemudian yang untuk ke Geopark Ciletuh itu gimana Pak? Geopark Ciletuh pun Iya. kemarin baru mendapat sertifikat Iya. dari UNESCO itu. Iya.
Ya alhamdulillah kita membangun jalan Ciletudus sepanjang 60 km dan sudah terbangun. Jalan itu namanya pembangunan jalan baru. Dan sekarang sepertinya gayung bersama sepertinya. Pemerintah mengusulkan, UNESCO sudah mengesahkan sertifikat untuk untuk dipergunakan. Iya, bergunakan untuk pariwisata. Iya. Kemudian ini Pak, pada tahun 2017 kemarin ini ya Pak ya, bahwa Dinas Bina Marga itu ditambah ya Pak, tugasnya itu menjadi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Tupoksinya itu seperti apa Pak? Ya, makin kesini makin berat. Dari 2017 kita menerima SOTK baru, sehingga dampaknya Bina Marga jadi ngarangkan gitu, apa namanya tuh, beranak lah gitu ya. Beranak jadi Bina Marga dan Penataan Ruang. Di dalamnya Bina Marga itu sendiri, kemudian Penataan Ruang, KBU yang sampai saat ini ngetren ini, kawasan Bandung Utara ini, dan plus jasa konstruksi, yaitu dengan monumental pembangunan Masjid Al-Jabar yang sekarang. Masjid Al-Jabar. Enggak tahu Masjid Al-Jabar di mana? Yang akan dibangunnya? Gede Bage. Yang terapung. Masya Allah. Iya. Saya kan tahunya yang terapung, sudah ada gambarnya. Nah ini namanya Al-Jabar. Namanya Masjid Jadi Al-Jabar. kebanggaan kita Pak ya. Iya, karena ada di Jawa Barat ya, Al-Jabar. Maha besar, maha gagah. Salah satu nama dari Asmaul Husna. Iya, dan Jabar, Jawa Barat. Jangan kemana-mana karena masih ada 3 klip yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat bersama The Bima Band, yaitu Kemesraan ini janganlah cepat berlalu dan jangan ada dusta di antara kita, kasih. Oleh karena itu, tadi yang telah Bapak bicarakan juga ini sangat nyambung dengan testimoni masyarakat yang telah puas dengan jalan-jalan yang sudah disediakan dan dibangun dan dirawat oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Berikut ini untuk Anda. Ya menurut saya dari tahun-tahun ada perubahan. Dari sekarang bagus itu. Mungkin kedepannya lebih bagus lagi. Pokoknya jalan mantap. Ya, kesini seminggu sekali. Oh gitu. Ya. Kemana aja Pak kalau kirim barang? Banyaran, Soreang, Ujung Berung, Padalarang, Perubahan Ratu, Pangandaran. Oh gitu ya Pak? Ya. Menurut Bapak jalan sekarang? Ya bagus lah sekarang, jauh. Oh gimana kalau dulu gimana? Lebih enak sekarang. 5 tahun ke belakang sampai untuk yang sekarang ini lebih mudah Bu. Jadi masyarakat sudah dimanjakan dengan jalan-jalan 5 tahun sekarang ini dengan era-era yang baru ini ketimbang yang dulu-dulu. Untuk jalan ke Pelabuhan Ratu semakin bagus, semakin mantap. Alhamdulillah untuk aksesnya semakin mudah. Alhamdulillah segala bidang lancar dengan bidang usaha itu supaya di jalan ayeuna selesai teh. Karena ekonomi lancar, karena segala rupiah lancar. Terutama ekonomi seperti nyanakan sayur di kampung-kampung. Alhamdulillah jalur Pangandaran pantos tertata rapi lah. Masalah akses. Nyai saya mapan kayak itu dia enak. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya berlahan
mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati erat bersatu, seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang Selalu hatiku damai, jiwaku tentram di sampingku. Hatiku damai, tentram bersamamu. Cepat berlalu, jangan berlalu. memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku. Ini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur Kita jangan kau katakan. Masih bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Jawa Barat. Barat. Ya. Indra, sangat positif sekali Luar ya dari biasa, masyarakat. masyarakatnya puas, senang. Bener, kayak ya. gitu. Tolak ukur kinerja yang sudah Bapak lakukan untuk melihat apakah kinerja yang dilakukan tersebut sudah mencapai target apa belum nih Pak? Ya. Ini apa saja bentuk capaiannya? Ada capaiannya itu bentuknya RPJMD. Ya. Nah, RPJMD kita pada program katakan sekarang ini, kenapa kita bisa pastikan tolak ukur itu kemantapan jalan. Betul. Di posisi ya, udah melebihi RPJMD. Ya. Ada 98,3 itu melebihi RPJMD kita. Sehingga itulah target yang kita capai. Ya. Sesuai dengan perolehan itu, itulah yang membanggakan kita. Termasuk kita perolehan penghargaan yang sudah kita peroleh. Apa saja Pak? Banyak sekali ini kalau kita lihat perolehan dari semenjak awal pertama, ketiga, kedua gitu ya, 10, 11, 12, 13 sampai ketiga, termasuk penghargaan Nagrek itu tersendiri. Itu yang paling Nagrek tersendiri itu dari Pak Menteri PU itu. Kemudian yang terakhir penghargaan infrastruktur jalan terbaik nasional. Oh, jalan terbaik nasional. Oleh Pak Menteri. Tahun 2013. Ya. Bapak kalau yang ada di samping saya ini apa nih Pak? Ya itu, pernah dari Pak Menteri PU itu yang luar biasa Teh Dewi ini. Hati-hati. Ini bisa disebut di situ. Penghargaan pekerjaan umum kepada Provinsi Jawa Barat terkait ini apa ya? Penyelenggaraan jalan dan jembatan kategori provinsi. Wah, ini luar biasa capaian
yang diraih ini tidak gampang. Segala sesuatu kan ya Pak ya. Ada proses. Ada proses. Ada proses. Ini luar biasa ya. Iya. Oke. Dan untuk mendapatkan ini tentunya juga banyak program, banyak ide yang Bapak Ya. harus keluarkan. Gitu ya. Iya. Oke. Iya Indra, banyak sekali yang sudah didapatkan informasi dari Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat itu untuk masyarakat Jawa Barat. Ya. Nah sekarang harapan Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas dengan adanya sudah jalan dilebih mantapkan, dilebih lancarkan, kemudian dirawat juga, itu harapan dari Bapak kedepannya seperti apa? Ya harapannya memang mari untuk jaga jalan ini karena dibangun, Pak Gubernur sudah mengatakan sangat mahal. Iya. Dan tentu ini kita jaga baik-baik karena jalan itu dibangun oleh masyarakat dari dana-dana masyarakat, ya dari uang pajak. Ya. Itulah perolehan pajak yang kita bangun untuk membangun jalan. Sehingga sayanglah kalau jalan tidak dirawat, dipelihara dengan baik bersama-sama masyarakat. Ya. Bina Marga tentu secara tahu setiap tahun kita melakukan pelaksanaan pengelolaan jalan itu semua kita bangun dengan biaya sangat mahal. Nah untuk itu marilah kita jaga dengan nilai-nilai teknis juga tentu kita berikan ke masyarakat, yaitu ada yang istilah Bina Marga itu MST, muatan sumbu terberat. Nah rata-rata di kita ini pandai-pandai juga tentu menginginkan jalan cepat bagus, tapi ketika dibangun tidak pandai merawat dengan memperhatikan MST tadi. Ini banyak muatan-muatan yang berlebih. Itulah jadi sumber masalah-masalah yang tadinya tentu jalan ini terpelihara atau sesuai dengan tadi umur layanan 10 tahun, 5 tahun. Ternyata dengan muatan MST yang dilanggar, ini percepatan kerusakannya lebih cepat 16 kali. Ketika 2 kali lipat muatan itu lewat. Katakan 40 sekarang, 40 ton umpamanya yang semudra berat. Nah itu bisa sekarang 60, ada 80 seperti itu, kejutan itu bisa menjadi mempercepat. Mempercepat kerusakan jalan 16 kali. Sedangkan Bapak Gubernur itu sering mengucapkan bahwa membangun jalan 1 kilometer, 1 kilometer butuh dana. Udah dalam provinsi itu bisa 2-3 miliar. Buat ya, bayangin. Makanya kita harus dijaga ya. Muatan sumbu terberat dan juga masyarakat Jawa Barat yang sangat dicintai tentunya ya Anda ya. Jadi kemantapan jalan ini dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Pada tahun 2010 itu kemantapan jalan itu 85,3%. Sekarang sudah alhamdulillah mencapai 98,3%. Alhamdulillah mendekati 100% ya. Betul. Jadi segala sesuatu itu diraih dengan tidak mudah dan tidak murah. Makanya kita masyarakat Jawa Barat harus ikut berpartisipasi menjaga jalan. Seperti slogan yang biasa diucapkan oleh Dinas Bina Marga dan untuk kita semua, yaitu apa Pak? Jalan mantap, ekonomi lancar. Ya, itu tadi informasi bersama Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Saya Dewi Sagai. Saya Indika Indra dan tentu juga Bapak Kepala Dinas, Bapak M. Guntoro yang telah memberikan informasi yang luar biasa untuk kita semua. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kebersihan, ambil
pasti bisa.